Tokyo Revenger. Cerita diawali flashback dari para pendiri Toman. Pada bulan Juni, Maiki dan yang lainnya ingin pergi ke kuil. Maiki dibonceng oleh Baji, kemudian menanyakan Baji perihal tentang sekolah. Menurut Baji, sangat membosankan. Semua orang bermalas-malasan. Maiki kemudian berharap bisa masuk ke sekolah Baji. Tentu saja agar Baji tidak merasa bosan dan malas lagi. Maiki mengatakan bahwa motor Baji sangat bagus. Sementara itu, menurut Baji, motornya merupakan yang terbaik di Tokyo. Tentu saja, hal itu dibantah oleh Draken. Menurut Draken, motornya lah yang terbaik di Tokyo. Mitsuya kemudian mengatakan hal yang senada dengan Draken. Menurutnya, motor Mitsuya miliknya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Kazutora pun tidak mau kalah. Menurut Kazutora, motor miliknya adalah yang terbaik di alam semesta. Ketika ribut mengenai motor siapa yang terbaik, Pachin dengan santai melaju sendirian meninggalkan kawan-kawannya dan mengatakan bahwa motornya lah yang terbaik. Pachin kemudian mengajak mereka untuk balapan sampai kuil. Ini cukup untuk membuktikan motor siapa yang paling keren. Singkat cerita, mereka pun balapan. Yang terakhir sampai dikenakan hukuman. Ternyata Baji dan Maiki sampai terakhir. Baji terlihat mengendong Maiki. Maiki sendiri tertidur begitu pulas. Maiki kemudian membuka pembicaraan tentang geng motor bernama Black Dragon. Ternyata Kazutora berurusan dengan Black Dragon. Maiki sendiri mengatakan kepadanya mengapa ia tidak meminta bantuannya. Maiki sendiri berencana akan melawan The Black Dragon tersebut. Tetapi, Maiki membutuhkan alasan kuat untuk melawan Black Dragon. Akhirnya Baji mengusulkan pendapatnya. Baji menyarankan agar membuat geng motor. Draken menyambut baik ide Baji tersebut. Baji sendiri mengatakan dirinya telah menentukan posisi apa saja yang akan dijabat. Untuk pemimpin diisi oleh Maiki yang tidak terkalahkan. Kemudian wakil ketua diisi oleh Draken. Mitsuya sendiri menjadi mediator dan memimpin pengawal elit. Lalu Pachin akan membawa bendera geng. Sementara Baji dan Kazutora membentuk unit penyerang. Maiki memutuskan nama geng tersebut, yaitu Tokyo Manjiro. Nama tersebut mendapat penolakan. Hal tersebut karena Manjiro adalah nama belakang Maiki. Baji kemudian mengatakan kepada Maiki untuk menciptakan era baru. Maiki bertanya kepada Baji, geng seperti apa yang diinginkan Baji? Baji pun menjawab, semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah geng yang diimpikan Baji. Mereka pun memutuskan membeli jimat sebagai perayaan. Itulah sejarah Toman berdiri. Jimat itulah yang dibawa oleh Takemichi pada episode 21 kemarin. Maiki kemudian mengatakan dirinya tidak menciptakan Toman, melainkan Baji. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah dasar prinsip geng kita. Terlihat Shinchuro dan Takemichi sangat bersedih. Baji bertanding selama ini sendirian untuk menepati janji yang dia buat hari itu. Terlihat Maiki meminta maaf kepada Baji yang telah tiada. Scene lalu akan kembali ke masa kini, di mana sirine polisi tampak terdengar. Semua penonton memilih membubarkan diri, termasuk Haitani bersaudara. Para penonton pun bubar karena pertarungan telah usai. Kazutora mengatakan dirinya akan tinggal di arena bersama Baji. Akhirnya Kazutora menyalahkan dirinya sendiri setelah beberapa episode menyalahkan orang lain. Kazutora ingin bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kazutora kemudian mengatakan akan menanggung kematian Shinchuro dan Baji. Kazutora juga tidak berharap maaf dari Maiki. Para Kapten Toman dan Takemichi yang mendengar hanya bisa terdiam sembari meninggalkan Kazutora dan Baji yang telah tiada.
Setelah itu, polisi dan ambulan datang. Lalu sebuah narasi mengatakan 150 orang Toman melawan 300 orang Valhalla. Pemenang tak terduga dari konflik ini adalah geng Tokyo Manji. Satu anggota meninggal dan satu anggota ditahan. Pertarungan itu dikenal sebagai Halloween berdarah. Scene kemudian berganti pada Shifuyu yang tengah berdoa di makam Baji. Tidak lupa Shifuyu membawa Yukishiba. Shifuyu menangis terseduh di hadapan makam Baji. Cerita kemudian berganti pada Takemichi dan Draken yang mengunjungi Kazutora. Kazutora mengatakan bahwa dirinya akan ditahan selama 10 tahun. Menurut Kazutora, hukuman tersebut singkat. Kazutora mengakui perbuatannya. Perbuatannya tersebut adalah kesalahan besar. Kazutora tidak akan lari lagi karena Baji telah mengajari hal itu. Draken kemudian mengatakan kepada Kazutora agar jangan mati. Draken mengatakan memahami apa yang ada di pikiran Kazutora. Lalu Draken menyarankan kepada Kazutora agar tidak bunuh diri untuk menyelesaikan masalah ini. Draken kemudian menyampaikan pesan dari Maiki untuk Kazutora. Sekarang dan selamanya, Kazutora adalah keluarga Toman. Maiki memaafkan Kazutora. Sementara Maiki berada di makam Baji dan berdoa untuknya. Draken dan Takemichi pun pulang. Draken mengatakan ada pesan penting dari Maiki untuk Takemichi. Draken mengatakan pada pertemuan selanjutnya, Maiki ingin mengatakan sesuatu pada Takemichi. Jadi sebaiknya Takemichi datang. Draken kemudian mengajak Takemichi ke rumahnya di Shibuya. Rumah Draken berada di tengah kota yang ramai. Takemichi pun terkejut melihat tempat tinggal Draken. Menurut Takemichi, Draken beruntung bisa tinggal di kota. Ketika masuk ke ruangan, Takemichi mengatakan bahwa dirinya salah masuk. Tentu saja, karena ruangan yang dikunjungi Takemichi adalah rumah pelacuran. Terlihat ada seorang pria dan seorang perempuan di situ. Sang perempuan menyebut Draken dengan sebutan Kenny. Draken mengatakan bahwa dirinya hendak bicara dengan Takemichi. Jadi Draken menyarankan agar si perempuan sebaiknya menunggunya. Takemichi kemudian duduk di ruang tunggu. Ada seorang laki-laki berjas rapi sedang memotong kuku. Tidak lama setelah itu, si laki-laki pun langsung pergi ke toilet. Ya udah, silakan ditafsirkan sendiri. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang perempuan bernama Remi. Remi mengatakan terima kasih sudah memesanku. Remi kemudian mengajak Takemichi. Takemichi kemudian pergi dan mandi. Pikirannya berkecamuk, lalu membayangkan meskipun Takemichi SMP, padahal tubuh aslinya adalah 26 tahun. Takemichi bahkan berpikir bahwa Draken telah memberinya kejutan agar dirinya menjadi laki-laki sejati. Ternyata Remi salah sangka, begitu juga dengan Takemichi. Remi bukan untuk melayani Takemichi, hanya saja Takemichi berada di ruang tunggu sehingga Remi menyangka bahwa Takemichi adalah pelanggannya. Begitu juga dengan Takemichi yang salah fokus. Draken kemudian datang menemui Takemichi. Draken menyebut dirinya sudah tidak mempunyai orang tua. Para pekerja sinilah yang merawat Draken. Takemichi merasa terganggu dengan suara-suara berisik di kamar sebelah. Draken menyebut Takemichi adalah salah satu teman yang pernah datang kemari selain Maiki. Takemichi akhirnya paham mengapa Draken bisa bersifat dewasa. Jelas karena lingkungannya seperti ini. Takemichi kemudian melihat begitu banyak foto di dinding, termasuk foto Emma. Draken mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh Kazutora, meskipun itu salah. Di sisi lain, Draken mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena telah menghentikan Maiki. Takemichi akhirnya pulang dari rumah Draken. Satu kenyataan yang dia dapatkan, Draken menyayangi Emma. Tiba-tiba Takemichi melihat Emma tanpa diduga. Ada Maiki di situ. Emma langsung memeluk erat Maiki dan mengatakan, "Aku mencintaimu." Tentu saja hal itu mengejutkan. Apakah Maiki telah merebut Emma dari Draken? Atau Emma
Atau justru Emma yang mengkhianati Draken? Itulah kemungkinan alur cerita untuk episode nanti. Tetap saksikan anime Tokyo Revenger yang legal, yaitu Muse Indonesia, karena ini hanyalah spoiler. Jika teman-teman penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa komen dan subscribe. Dan sampai jumpa. They love it when I turn up the bass. They love it when I turn up the bass. They love it when I turn up the bass.
負ける気がしねえ